Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Konten yang paling banyak di request ya kemarin, Mas, cara buat klep standar rasa klep besar. Oke, untuk edisi kali ini sebenarnya kemarin sudah kita buatkan video ya tentang klep standar rasa klep besar ini. Mungkin teman-teman kita ada yang kurang jelas, nanti biar saya jelaskan pelan-pelan aja ya. Nggak keburu waktu buru-buru, nanti kalau terlalu cepat sulit dipahami ya. Memang kalau membuat video konten edukasi ya memang gitu ya, takutnya sulit dipahami. Oke, untuk konten ini biar saya jelaskan ya. Klep standar rasa klep besar, seumpama kayak head yang ini kop ini dengan klep standar. Kalau posisi standar kayak porting seperti ini kan masih utuh semua ya, masih standar. Nah, nanti yang dirubah dibuat demikian. Nah, dibuat besar. Jadi awalnya apa saja yang dirubah, habis ini akan saya jelaskan perlahan-lahan ya. Untuk kop standar di saya yang klep standar rasa klep besar, kalau sebutan saya ya, buat nama sendiri. Kalau di tempat lain nyebutnya gimana ya bebas ya. Kalau saya ngasih namanya demikian. Jadi mulai dari klep standar biasanya saya untuk patokan speknya ya ada batas maksimalnya juga, nggak bisa lebih. Kalau langkah stroke bisa di maksimal angka 72, pistonnya maksimal angka 70. Kalau saya demikian, jadi nggak bisa lebih. Kalau barangkali mau coba langkahnya stroke lebih tinggi, piston lebih gede ya silakan dicoba, nanti pengaruhnya pasti di atasnya nanti nahan. Ada batas maksimalnya juga, meskipun lift nokennya tinggi tetap nggak bisa yang kayak klep gede ya. Jadi setidaknya untuk memaksimalkan klep standar. Nah, tujuannya saya buat klep standar ini untuk apa? Ya menuruti request dari teman-teman ya, khususnya customer kita. Kebanyakan kan kalau motor erek-erek sekarang itu dipakai harian, banyak yang dipakai harian ya, khususnya kalau untuk teman-teman yang pemakaian sehari-hari, motor dibuat kerja, dibuat jalan-jalan, oke, dibuat touring antar kota, antar provinsi, apalagi antar pulau, untuk berjaga-jaga ya. Takutnya kalau trouble di jalan, setidaknya sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kalau maksud saya itu seperti ini, kalau trouble di jalan, kalau masih klep standar, meskipun spek kalian gede, tapi kalau klepnya masih standar, kalian mencari klepnya ini gampang, nggak kayak klep besar seperti itu ya. Bukan berarti klep besar nggak enak ya, jelas lebih enak yang klep besar. Tapi kalau meminimalisir repot di jalan ya, contoh kayak kalian umpama touring ke wilayah pelosok, apalagi waktu malam ya, repot juga kalau trouble klep klep bengkang ya atau klep bengkong. Nemunya bengkel saya nemunya, apalagi kalau malam jarang ya nemu bengkel. Mungkin nunggu pagi baru dapat bengkel lah. Sumpama dapatnya bengkel apa adanya, yang penting bisa bongkar pasang mesin, pasti kalian bongkar pasang di situ. Soalnya waktu udah mepet terus ya adanya itulah bengkelnya. Nah, seumpama yang saya maksud seperti ini, tujuan saya memang ini, apabila klepnya bengkong dibongkar langsung naik kan bisa, satu hari itu bisa jadi. Kalau klepnya masih kondisi standar, tiger kode KB ini standar, punya tiger ya, kepunyaan bawaan tiger. Kalau klepnya bengkong, kalian bisa pergantian klep di bengkel tersebut. Kalau seumpama bengkelnya kecil nggak punya klep baru, mungkin beliau punya simpanan klep bekas, masih bisa dipakai, masih bisa kita pakai untuk kita lanjut jalan ya, daripada ninggal motor. Itu maksud saya. Kalau seumpama di tempat bengkel tersebut nggak ada klep tiger, mungkin di wilayah situ, wilayah kecamatan atau kota terdekat ada, pasti ada bengkel yang jual klep standar tiger lah. Itu yang
saya maksud tujuan saya memakai klep standar dimodif dimaksimalkan ya. Jadi kalau klep besar trouble di jalan itu repot, jarang yang jual. Meskipun kayak kita sendiri, kayak saya sendiri ya di Surabaya Sidoarjo, trouble klep gini kalau nggak punya stok ya repot. Kalau nggak punya stok ya nunggu telepon temen-temen siapa yang ready. Terus ukuran klep juga kan berbeda-beda panjangnya, nggak bisa dipukul rata sama ya, pasti berbeda. Harus buatkan dulu panjang yang sama, ukuran klep yang sama. Lanjut ke pembahasan ya. Intinya tujuan saya itu untuk memaksimalkan harian touring supaya memudahkan kalau sewaktu-waktu trouble di jalan. Namanya trouble kan tidak terduga ya, entah kamprat lompat, kamprat putus, atau bos klep ceket atau ngancing sampai nokennya kamprat bagian noken as lompat, pasti klepnya bengkong. Lanjut untuk dari metode yang saya buat, contoh seperti ini ya, ini sama-sama piston 68 semua. Ini kubah saya pakai 25 derajat, lebarnya ini 67 supaya kompresinya enggak terlalu tinggi ya. Kenapa saya kubah di sini? Karena saya tipikal mekanik yang senang kompresi di head, bukan di silinder ya. Kompresi saya pasti taruh head. Terus saya juga masih pakai piston dome pastinya. Makanya ini saya kubah 25 derajat, agak kelihatan dalam memang. Tapi supaya atasnya mau jalan ya, biar nggak ngeretek, maksudnya nggak terlalu ketinggian kompresi. Bisa pakai kompresi tinggi, tapi kalau harian masa kalian pakai pertamax terus, supaya masih bisa pakai pertalit maksudnya. Setelah dikubah seperti ini, kubah ini diameternya mengikuti diameter piston ya. Kalau sudah di angka 68 pasti saya kubah diameter sekian, pakai nanti oversize 69, 70, 71 saya masih pakai kubah ukuran segini. Jadi kalau masih piston standar sampai oversize 66 ini enggak saya kubah. Kalau sudah 67 sampai 71 pasti saya kubah untuk pemakaian piston yang agak besar lagi. Nah, yang kemarin banyak nggak mudeng ini ya, pengaturan klep. Jadi untuk lubang seating ini, yang ini kan bagian 30 derajat, terus yang di dalam ini kan sebenarnya ada 45 derajat lah. Yang 45 derajatnya ini saya hilangkan. Jadi seating klep, setting klep melingkar ini saya hilangkan, saya buang lah. Kelihatan itu yang belum saya porting, dan ini yang sudah di porting ya. Nanti saya jelaskan sekalian. Ini yang belum saya porting. Kelihatan ini tebalnya melingkar kurang lebih sekitar 1 milian. Jadi agak besar dari standarnya. Yang X juga demikian. Untuk klep nanti dibubut apa enggak tergantung juga kebutuhannya owner apa. Yang sering kita bubut, karena saya juga jual yang klep bubutan ya untuk Tiger ini. Kadang enggak kita bubut juga. Terus ini untuk bagian setting kadang kita ambleskan, kadang enggak, tergantung kebutuhan. Untuk hasil jadi, terus sorry ini kelewatan. Yang kemarin ditanyakan kan alat ini beli di online banyak, di Shopee saya biasanya beli murah. Kalau nggak punya alat ini bisa pakai ini, cutter klep seperti ini ya, tapi pelan-pelan aja, pakai RPM kecil. Pakai RPM kecil, jangan terlalu ambisi ya, nanti takutnya bablas mengenai setting ini melenceng, nanti malah ganti setting klep. Kalau pakai alat ini, kalau nggak punya bor duduk bisa pakai bor tangan biasa, bisa. Yang penting RPM-nya aja jangan terlalu kenceng, alatnya nanti yang rusak. RPM-nya main pelan aja. Terus cara pengaturan biasanya saya skir dulu antara klep in dan X. Saya skir dulu, tujuannya untuk apa? Untuk melihat ini napaknya bagian sekir klep. Nah, nanti bisa dikira-kira mau ngambil berapa milinya biar nggak kebablasan. Untuk hasil jadi kurang lebih seperti ini. Nah, bisa saya umpamakan ya, ini klep bagian X. Patokannya kalau saya porting di klep bagian X. Klep bagian X kalau di head standar yang belum porting ini nggak masuk ya. Bisa dilihat benar-benar nggak masuk lah. Kalau yang sudah dirubah metode seperti saya, ini bagian klep X ya, masuk ke seating bagian in. Nah, kelihatan ya,
jelas lah, dia lebih besar, lebih plong, lebih lempeng maksudnya portingnya. Sama juga untuk bagian ini, nah lebih plong maksudnya lebih lempeng ya, tapi dengan catatan ya besar kecilnya porting juga mengikuti spek. Terlalu kecil nanti motornya terlalu liar, terlalu besar nanti motornya terlalu ngampos. Tetap mengikuti spek, ada penyesuaiannya juga. Kalau hasil porting, kalau untuk harian touring saya nggak bagus-bagus banget ya, kurang lebih seperti ini, masih kasaran. Ini tadi selesai saya cuci bensin, warnanya berubah jadi jelek untuk bagian X ya, nggak bagus banget tapi cukup lah besarnya, maksudnya supaya atasnya dia mau jalan mau ngisi nggak nahan ya motor untuk di RPM. Untuk kekurangan dan kelebihan, kekurangan pasti ada. Yang penting saat modif kop seperti ini, pastikan dulu bagian bos klep aman ya, jangan sampai oblak dipaksa dipakai lagi. Kalau sudah kelihatan bos klepnya oblak, nggak usah nunggu, langsung ganti baru. Kalau saya seperti itu supaya nggak ada trouble melitik atau kasar. Untuk bagian seating yang kelemahannya, untuk bagian seating yang sudah dirubah seperti ini pasti ada kelemahannya. Biasanya kalau panas dia agak bunyi sedikit tapi nggak parah, yang penting bos klepnya aman. Kalau pas panas dia agak bunyi ngelitik sedikit tapi nggak ngelitik banget, dengan catatan bos klepnya normal, karena kalau kebanyakan penyakit yang ngelitik saat panas itu di bagian bos klep. Nah makanya kalau teman-teman sewaktu-waktu mau ganti seating, silakan request ke tukang bubutnya tebalnya dibuat lebih tebal dari yang standarnya, supaya kalau pakai metode speed seperti ini lebih enak. Kalau saya pakai bahan standar original copotan, ini kop sama-sama orang beli jadi semua yang saya jual itu. Lanjut ke bagian retener klep ya, retener klep pasti saya potong untuk noken as seperti ini. Retener klepnya saya buat tatakan kayu seperti ini. Nah saya potong supaya untuk noken as yang lift tinggi dia nggak mentok di bagian seal klep ini. Saya kancing skrup, saya gerinda manual biar sama permukaannya. Nah ini metode cara potong retener klep. Tujuannya apa? Supaya kalau pakai noken as yang sudah custom atau noken as yang lift tinggi nggak mentok di bagian klep. Nah teman-teman kemarin kan banyak yang tanya juga ya, karena saya ini juga bengkel juga jualan ya, biar saya jelaskan aja. Head kop seperti ini saya biasanya pakai original copotan, kalau nggak Mega Pro ya Tiger. Contoh misal ini Tiger, dapatnya Tiger ya saya pakai Tiger, dapatnya MP ya saya pakai MP. Dengan kondisi yang baik seperti ini ya yang saya pakai bahan. Kalau teman-teman ada kop ya silakan kopnya dikirim ke kita, nanti kita kerjakan seperti ini. Yang didapat apa aja mas, khusus yang beli jadi tetap bebas request untuk spek apa, nanti penyesuaian bagian kubah sama kompresi, noken as dan lain-lain ya. Yang beli jadi yang didapat apa aja, nanti terimanya sudah terpasang semua ya, tinggal pasang. Kubah dikubah seperti ini, porting, modif seating klep ini, klep nanti kita bobot, seal klep kita pasang baru, retener sudah kita potongkan retener klep supaya lift tinggi nggak mentok. Dapat satu noken as yang tipe harian touring yang seperti ini, bahan kawah mentah ya, PNP RRAJ 20, noken asnya harga 350.000 per klep made in TRT Project sendiri. Per klepnya harganya 250.000, barangkali teman-teman mau beli per klepnya aja. RRAJ 20 dapat baru dari kita, seal klep sudah kita pasangkan, jadi sampai sana nanti sudah tinggal pasang. Harganya 2 juta ya, terima beres, bahan MP atau Tiger. Kalau kirim kop beserta retener klep seperti ini, retener klep 2 biji ya, 2 set retener klep
in dan kirim ke sini jasanya 1,5. Sudah porting, dapat klep baru dari kita, sudah dibobot klepnya, sudah dimodif seatingnya, kubahnya, noken as dapat seperti ini, per klep juga dapat sama seperti ini, seal klep kita ganti baru, kita pasangkan sekalian. Jadi sampai sana tinggal pasang, nggak usah repot-repot. Oke, info order seperti biasa ya, hubungi WA saya pribadi. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif lah. Untuk head yang sudut gimana? Seperti ini. Contoh ini yang jasa saja ya, kirim head seperti ini, nanti disudut. Kalau ini yang beli jadi seperti ini ya bos. Ini belum kita porting, ini yang sudah selesai porting. Kalau head beli jadi nggak sekalian porting ya bos, jasa porting beda lagi. Oke, mau beli jadi atau jasa saja kita juga melayani.